Ini dia cara Satpol PP Kabupaten Cirebon dalam menegakkan peraturan daerah dengan cara humanis. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu, mentor, coach, penguji, serta peserta orientasi P3K. Perkenalkan, saya Rio Nugraha, Jabatan Peranata Trantibum, Seksi Kerjasama Bidang Tibum Tranmas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rencana aksi perubahan dengan tema peningkatan pendekatan humanis dalam penegakan peraturan daerah untuk mewujudkan ketertiban umum yang partisipatif dan berkelanjutan. Melalui aksi perubahan ini, diharapkan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dapat berjalan secara lebih persuasif, edukatif, dan diterima oleh masyarakat. Latar belakang dan isu prioritas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penegakan peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum merupakan tugas pokok Satpol PP dalam menjaga ketertiban masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, kegiatan penertiban masih sering dipersepsikan masyarakat sebagai tindakan represif. Selain itu, komunikasi persuasif dan edukatif yang dilakukan belum optimal, sehingga masih resistensi masyarakat, terutama dari pelaku usaha informal atau pedagang kaki lima. Pola komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan juga belum seragam, sehingga pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku masih belum maksimal. Oleh karena itu, isu prioritas yang saya angkat adalah belum optimalnya penerapan pendekatan humanis dalam penegakan peraturan daerah oleh Satpol PP Kabupaten Cirebon. Apabila kondisi ini tidak ditangani, maka berdampak pada menurunnya penerimaan masyarakat terhadap kegiatan penertiban, munculnya konflik sosial, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ideal dan gap. Kondisi ideal yang diharapkan adalah penegakan perda dilaksanakan secara humanis dengan komunikasi yang persuasif, sehingga masyarakat memahami aturan yang berlaku dan penertiban dapat berlangsung secara kondusif. Namun kondisi yang saat ini menunjukkan bahwa penegakan perda masih dipersepsikan represif, komunikasi belum maksimal, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Dengan demikian, terdapat kesenjangan atau gap, yaitu belum optimalnya pendekatan humanis dan komunikasi persuasif dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah. Analisis akar masalah. Berdasarkan analisis Fishbone, terdapat 4 faktor utama yang menjadi penyebab belum optimalnya pendekatan humanis dalam penegakan perda. Pertama, dari aspek SDM, kemampuan komunikasi persuasif petugas belum merata, dan pemahaman mengenai pendekatan humanis masih terbatas. Kedua, dari aspek metode, belum terdapat pola komunikasi yang seragam serta sosialisasi kepada masyarakat belum dilakukan secara berkelanjutan. Ketiga, dari aspek manajemen, pelaksanaan lebih berfokus pada target penertiban, sedangkan evaluasi terhadap pendekatan humanis belum dilakukan secara optimal. Dan yang terakhir, dari aspek lingkungan, kondisi sosial ekonomi masyarakat keterbatasan yang usaha bagi PKL, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya penegakan perda. Gagasan perubahan. Sebagai upaya penyelesaian masalah tersebut, saya mengusulkan beberapa langkah perubahan. Pertama, meningkatkan kapasitas SDM melalui penguatan komunikasi persuasif. Kedua, menerapkan pola penegakan perda yang lebih humanis dan dialogis. Ketiga, peningkatan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Keempat, memperkuat koordinasi dengan stakeholder terkait. Dan kelima, mengedepankan pendekatan preventif dan partisipatif dalam setiap kegiatan penertiban. Tujuan dari aksi perubahan ini adalah meningkatkan kualitas penegakan peraturan daerah yang lebih humanis, edukatif,
dan dapat diterima oleh masyarakat. Rencana aksi perubahan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, terdapat 5 kegiatan utama yang dilaksanakan. Pertama, menyusun pola komunikasi humanis sebagai pedoman bagi petugas dalam melaksanakan tugas. Kedua, melaksanakan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat. Ketiga, melakukan penegakan perda dengan pendekatan persuasif. Keempat, memperkuat koordinasi dengan stakeholder terkait guna meningkatkan sinergitas. Dan kelima, melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai bahan perbaikan berkelanjutan. Melalui langkah tersebut, diharapkan terciptanya penegakan perda yang lebih kondusif dan partisipatif. Timeline pelaksanaan. Rencana aksi ini akan dilaksanakan selama 1 bulan. Pada minggu pertama dilakukan penyusunan komunikasi humanis. Selanjutnya pada minggu dan kedua dilaksanakan sosialisasi dan edukasi perda kepada masyarakat. Kemudian pada minggu kedua hingga minggu keempat dilakukan penegakan perda secara persuasif. Koordinasi dengan stakeholder dilakukan pada minggu ketiga dan ditutup dengan monitoring serta evaluasi pada minggu keempat. Implementasi ini akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Manfaat aksi perubahan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pelaksanaan aksi perubahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi organisasi, masyarakat maupun aparatur. Bagi Satpol PP Kabupaten Cirebon, penerapan pendekatan humanis akan meningkatkan citra Satpol PP sebagai institusi yang profesional dan humanis, memperkuat efektivitas penegakan peraturan daerah, mengurangi potensi konflik saat penertiban, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bagi masyarakat, pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terhadap peraturan daerah, membangun hubungan yang lebih harmonis antara Satpol PP dan masyarakat, menumbuhkan kesadaran hukum, serta menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman. Sedangkan bagi aparatur, aksi perubahan ini dapat meningkatkan kemampuan komunikasi persuasif petugas, menumbuhkan budaya kerja berakhlak, serta meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian, outcome yang diharapkan adalah terwujudnya penegakan peraturan daerah yang lebih humanis, partisipatif, dan berkelanjutan. Keberlanjutan aksi perubahan, sustainability. Bapak Ibu yang saya hormati, agar aksi perubahan ini tidak berhenti pada tahap implementasi saja, maka diperlukan strategi berkelanjutan yang dilakukan secara konsisten. Langkah pertama yaitu menyusun pedoman komunikasi humanis, standar pelayanan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah. Selanjutnya, sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat akan dilakukan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Kemudian, monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan secara rutin dan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia akan terus dilakukan agar kompetensi mendukung terciptanya kolaborasi yang lebih baik. Melalui komitmen bersama, Satpol PP Kabupaten Cirebon akan senantiasa mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi persuasif, serta partisipasi dalam masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penegakan peraturan daerah. Harapan yang ingin diwujudkan adalah terbangunnya Satpol PP Kabupaten Cirebon yang profesional, humanis, berakhlak, dan senantiasa hadir melayani masyarakat. Indikator keberhasilan dan kesimpulan. Keberhasilan aksi perubahan ini ditandai dengan meningkatnya kemampuan komunikasi persuasif petugas Satpol PP, pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah, berkurangnya resistensi masyarakat saat melaksanakan penertiban, serta terbangunnya hubungan yang harmonis antara Satpol PP dan masyarakat. Sebagai kesimpulan, penerapan pendekatan humanis dalam penegakan peraturan daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan ketertiban umum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, edukatif, dan partisipatif masyarakat. Melalui komunikasi yang persuasif, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia, diharapkan terciptanya penegakan peraturan daerah yang profesional, humanis, dan berkelanjutan. Demikian paparan rencana aksi perubahan yang dapat saya sampaikan.
Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satpol PP profesional, humanis dan berakhlak. Terima kasih.